Seburuk-buruknya orang ternyata masih ada kebaikan di dalam hatinya. Itulah kenapa Gus Miftah sering mengatakan orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Tak kasih contoh, saya masuk di dunia malam bersama mbak-mbak di dalam. Begitu ada rombongan pengajian, mbak-mbak ini mabuk ngomong, ya Allah, enak ya mereka dekat dengan Allah. Mabuk, minum alkohol, ada orang lewat pengajian, mbaknya ini bilang, mereka luar biasa, dekat dengan Allah, sementara kami banyak dosa. Yang menjadi persoalan itu apa? Biasanya orang yang banyak dosa itu bisa menghormati orang yang baik. Yang menjadi persoalan adalah orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek. Itu fakta. Dan maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kayak mesti mau bosok kali ya. Saya sering mengatakan apa? Orang baik itu kalau didatangi orang jelek biasanya meremehkan. Contoh Jumatan. Begitu kita Jumatan, tahu-tahu anak kafe datang dengan badan yang bertato. Pasti orang-orang masjid itu akan fokus matanya kepada tato ini orang. Wow. Contoh, kalau pengajian rutin saya di pondok, itu ada satu base mbak-mbak PSK datang dari Sarkem. Mereka datang ikut pengajian. Kok sampai ketahuan jamaah mereka itu PKS, PSK, kok PKS? PSK. Jangan diperjelas. Ketahuan mereka itu PSK, orang akan memandang mereka dengan pandangan jijik, dasar lonte. Orang-orang baik ini kemudian apa? Dia lupa firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci. Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Maka kemudian pandangan yang saya pakai untuk memandang mereka dengan kacamata apa? Imam Al-Ghazali mengatakan syarat menjadi ulama itu salah satunya adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Maka saya tidak pernah membenci para peminum. Di mana-mana ada peminum saya datangi. Bahkan mereka bikin paguyupan namanya pangunci. Apa kuwi pangunci? Paguyupan ngunjuk ciu. Mereka minum, saya datangi. Saya banyak belajar kesetia kawanan itu dari para pemabuk. Dan wong mabuk itu setia kawan. Wong mabuk itu cinta dengan teman. Bagaimana tidak begitu dia minum? Ayo bro, kowe minum gantian. Coba kadang-kadang kita itu kiai-kiai disuruh bersatu, itu lebih susah menyatukan kiai daripada menyatukan pemabuk. Beneran. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang beberapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut. Lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan. Lumazah bil fi'li. Dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah.
Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action. Hatinya saja, yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa. Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifik. Jama'a malau addadah, mengumpulkan harta, menghitung, dikumpul, dihitung sampai akhirnya mati. Mana yang dibawa mati? Bisa mobil bawa mati? Siapa bilang mobil tak bisa bawa mati? Bapak yang punya mobil 2, mau dibawa 1 mati, bisa. Bawa mobil carry itu ke Masjid Darul Haq, buat di situ ambulan membawa jenazah gratis. Siapa yang mau naik mobil itu syaratnya 1, mati. Kira-kira bisa tak mobil itu dibawa mati? Bisa. Meninggal bapak, pahalanya mengalir. Ini dipajang mobil sampai 2-3, tinggal rumah. Bisa rumah dibawa mati? Apa yang bisa dibawa mati? Rumah dibangun besar, tinggal. Tapi kau bangun rumah biasa, yang satu kau buat rumah wakaf untuk tahfiz Al-Quran. Yang saya sampaikan ini nampaknya simple, sederhana. Tapi kalau tidak dijaga, maka yang sudah dilakukan jamaah Darul Haq baik, bagus. Tetap kita jaga ke depan supaya kita tak masuk dalam neraka wail, tak masuk yang dikecam Allah. Inni lam ub'ats la'ana. Kata Nabi, aku tidak diutus untuk mengutuk. Innama bu'itsu rahmatan, aku diutus untuk menghadirkan kasih sayang. Al-mu'minu, seorang mukmin kata Rasulullah, laisa bitta'an wala la'an. Seorang mukmin itu tidaklah orang yang suka mento'an, mencaci, wala la'an, mengutuk. Wala bil fahish, bukan ngomong kotor, wala badhi, ngomong yang jelek, ngomong yang jorok, ngomong kotor. Seorang mukmin baik-baik. Ini. Maka apalagi dinisbatkan, apalagi naudzubillah mencaci ulama, enggak boleh. Kita kadang diuji beberapa kali adalah kalimat yang merendahkan Nabi juga enggak boleh, seakan enggak boleh. Merendahkan ulama juga enggak boleh. Enggak boleh. Baik, jadi hati-hati masalah hal ini. Semoga Allah menjaga lisan kita. Anda mungkin melihat satu orang melakukan kesalahan, tidak harus Anda caci fisiknya misalnya. Dasar apa? Tidak boleh fisiknya. Allah yang buat fisiknya dia. Kadang kita itu emosi. Biarpun kadang-kadang kita membela Allah pun kadang-kadang membela Allah dan Rasulnya kebablasan juga nggak boleh. Harus adil kita. Memang kayaknya di negeri ini memang subhanallah ya, kita ini serba dihadapkan kepada hal-hal yang unik, aneh. Hal-hal yang merendahkan Arab, merendahkan Nabi, merendahkan ulama, merendahkan Islam, merendahkan Al-Quran, lengkap semuanya. Anda jangan ikut-ikut. Jangan berani-berani Anda berucap yang merendahkan Rasulullah, selesai. Dan jangan berani berucap yang merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah. Jangan sampai Anda punya ucapan merendahkan ulama. Jangan sampai Anda punya ucapan merendahkan orang beriman, seorang mukmin. Bahkan orang kafir tidak boleh kita merendahkan khalq, ciptaannya, bentuknya nggak boleh. Islam mengajarkan pendidikan yang baik, yang indah. Di sana tapi di sana ada orang bermain juga, masya Allah, yang suka mengadu domba. Mengadu domba misalnya, ini biasanya kalimat ini saya ngomong begini nanti dipakai oleh orang. Mungkin ada ustadz yang mungkin
khilaf, omongannya agak kasar langsung Buya Yahya menjeder Ustadz ini lain. Memang beberapa kali lalu Buya Yahya menghantam ini, nggak ada. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang per orang. Tapi kalau masalah pemikiran salah, saya bantah pemikiran, saya jelaskan pemikiran. Cuman kadang-kadang mohon maaf. Ini kan dunia media sosial, dunia apa? YouTube ya, dunia macam-macam. Mohon sumber, kalau omongan kami, Anda kembali pada sumber aslinya. Kalau sudah dinukil kepada channel yang lain, kadang-kadang dirubah judulnya, seolah-olah saya diadu, saya diajak berantem. Anda langsung kembali channel yang khusus resmi adalah Buya Yahya sama Al-Bahjah. Selebihnya adalah kalau ada judul-judul yang enggak, Anda itu urusan dia. Kadang-kadang omongan saya 10 tahun yang lalu dikeluarkan, diadu sampai hari ini.